Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Lift Menuju Neraka Rangda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udara Bali sore itu menyimpan hawa lembab dan wangi dupa dari pura terdekat. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun langit sudah berubah jingga. Seolah menyambut malam dalam diam, Melanie duduk di teras kamar hotel menikmati pemandangan laut yang berkilau keemasan. "Mel, buruan mandi, ntar kemalaman, lapar nih," teriak Tari dari dalam kamar. Utari sahabat Melanie sejak SMA, sampai kini sudah bekerja dengan posisi lumayan. Keduanya selalu menghabiskan libur cuti bersama-sama. Melanie beranjak masuk. Di pintu dia masih menoleh, merasa enggan meninggalkan keindahan laut senja. "Mel, kata kakakku jangan kemana-mana sendirian terutama malam," ujar Tari, yang baru saja selesai mandi dan kini mengoleskan body lotion sambil duduk di ranjang. Melanie tertawa kecil. "Ya elah, emangnya kenapa? Ini Bali, bukan hutan angker." Tari melirik lewat kaca jendela, lalu merendahkan suara. "Tadi aku ngobrol sama bapak-bapak penjaga hotel. Katanya hotel ini dulu sempat tutup beberapa tahun gara-gara kejadian aneh. Ada tamu yang hilang." Melanie hanya mengangkat alis. "Hilang?" Tari mengangguk serius. "Iya, dari hasil rekaman CCTV katanya nunjukin kalau tamu itu masuk lift sendirian. Tapi kan nggak ada lift di sini." "Kamu makin ngaco aja, Tari. Gimana CCTV bisa ngerekam tamu masuk lift? Masuk kamar kali?" Mela menyaut sambil memutar bola mata ke atas. Tanda bosan, dia melenggang ke kamar mandi. Ternyata dia sedikit terpengaruh kata-kata Tari. Hotel ini mereka pilih karena hotel kuno dan yang paling mengasihkan. Hotel ini mempunyai view laut. Harganya pun terjangkau. Melanie mulai memperhatikan kamarnya. Sambil mengeringkan rambut, matanya menyapu kamar tempat mereka menginap. Lumayan luas seperti hotel-hotel lama di tempat lain. Menurut resepsionis, hotel ini dibangun tahun 50-an. Plafonnya tinggi, jendelanya besar dan tinggi. "Serem sih, tapi masa iya?" gumam Melanie pelan. Tari memperhatikan dari cermin rias. Diam-diam sebuah perasaan tidak nyaman merambati punggungnya. Desir halus mulai mengganggu perasaannya. Sejak tiba di hotel ini 3 hari lalu, dia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya hadir sosok tua dengan rambut putih panjang dan mata merah menatapnya dari balik pepohonan. Sosok itu selalu berbisik dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Sesekali ia menyebut Oe Erlan, seperti nama Mandarin. Nama itu memantik memori lama. Kakek buyutnya dari garis ayah memang bernama Oe Erlan, seorang pria Tionghoa peranakan yang dulu dikenal sebagai pejuang dan tabib. Ibunya pernah bercerita bahwa Oe Erlan pernah melawan iblis di Bali. Tapi Melanie mengira itu hanya mitos keluarga. "Tar, kamu tahu nggak siapa itu Rangda?" tanya Melanie tiba-tiba. Tari menoleh. "Rangda? Ya kita tonton sendra tarinya di Uluwatu itu. Kalau nggak salah, itu Ratu Paraleak, musuh bebuyutan Barong. Dia suka nyulik anak-anak atau siapapun yang ditandai. Kenapa nanya itu?" Melanie menggigit bibirnya ragu. "Malam tadi aku mimpi kayak ada perempuan tua, mukanya jelek banget, kukunya panjang, matanya merah. Nggak persis sih sama musuhnya Barong, tapi mirip. Nakutinya, dia bisik-bisik nggak tahu bahasa apa. Dia juga menyebut nama kakek buyutku." Tari langsung berdiri. "Jangan main-main, Mel. Kalau sampai kamu dikaitin sama dunia leak, itu serius. Kan cuma mimpi." "Taruhlah perempuan itu bukan Rangda seperti tokoh dalam tarian itu. Tapi dari mana dia mengenal kakek buyutmu? Dari penampilannya aja udah nyeremin."
Itulah yang ku heran. Mela menjawab penuh keraguan. Ternyata malam itu mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih nyata. Di dalam mimpinya Melanie berdiri di tengah hutan yang gelap. Pohon-pohon tinggi berdaun lebat, semak belukar tumbuh subur di bawahnya. Angin bertiup kencang dan suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik pohon beringin tua, sulur-sulur akarnya menjuntai nyaris mencapai tanah. Muncul sesosok perempuan tua mengenakan kain putih berdarah-darah. Rambut putihnya menjuntai panjang menutupi sebagian wajahnya. Dari sela-sela rambutnya terlihat kedua matanya yang merah menyorot tajam penuh kebencian. Mulutnya merah menghitam terbuka lebar menampakkan gigi-giginya yang runcing dengan sepasang taring seperti harimau. "Kau keturunan Oerlan," desisnya. Ketakutan yang amat sangat melanda Melanie. Dia ingin lari sejauh-jauhnya, tapi tubuhnya terasa kaku. Kakinya pun seakan menancap di bumi. Saat makhluk itu melangkah mendekat, dengan cakar-cakar berkuku tajam, dari sepasang tangan hitam kering dan kurus, menjulur hendak menangkap Melanie. Sebuah suara berat dan berwibawa menggema di angkasa. "Jangan sentuh cucuku." Gema suara seruan diikuti munculnya cahaya kuning terang. Sesosok lelaki berjubah kuning dengan cambang lebat dan mata sipit berdiri di antara mereka. Si perempuan yang mengerikan itu menjerit dengan suara melengking, memekakan telinga, lalu menghilang. Melanie terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Lampu kamar tiba-tiba padam, padahal tidak ada pemadaman. Dia mengintip dari jendela. Tampak lampu-lampu di kamar lain dan sekitar hotel masih menyala. Lampu-lampu taman juga tidak padam. Dia membuka gorden sedikit. Cahaya luar cukup menerangi kamar. Mela menuju ke cermin. Samar-samar dia melihat bayangan perempuan seperti dalam mimpinya berdiri di belakangnya. Dia sangat terkejut lalu menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Saat menunggu sahabatnya mandi, Melanie iseng keluar kamar menuju tangga turun. Lorong hotel itu sunyi. Dia menoleh ke ujung yang lain. Langkah kakinya terhenti seketika. Matanya menangkap sesuatu di ujung lorong. Dia berbalik lalu menatapnya dengan kening berkerut. Perasaannya campur aduk. Sebuah lift berada di sana, berdiri sendirian di dinding yang sebelumnya terdapat lukisan abstrak dan di bawahnya sebuah patung kayu ukiran burung Garuda. Patung legend khas Bali. Lift itu tampak mengkilap dan menyala seolah bukan bagian dari bangunan ini. Bahkan lantainya seperti berbeda, lebih mengkilap dibanding lantai lainnya. "Tari," panggil Melanie dari pintu kamar. "Tari, sini deh." Tari keluar sambil mengancingkan kemeja pantainya. "Ada apa sih, Mel?" "Itu, kamu lihat nggak? Lift." Tari mengerutkan kening, memandang lurus ke ujung lorong. "Lift, Mel, itu tembok, ngaco ah." "Bukan itu lift, Tari, lihat tuh, pintunya nyala." Tari melipat tangan di dada. "Kamu ngelucu ya? Kamu masih halu dengar cerita kemarin?" "Aku nggak bercanda." Suara Melanie mulai naik. "Kamu nggak lihat? Pintunya keperakan, ada tombolnya dan..." "Mel, stop." Dengan tegas Tari menyuruhnya berhenti bicara. "Udah, cukup ya. Aku nggak suka kamu kayak gini." Tari menatapnya tajam. Melanie terdiam dengan pikiran kacau. Sahabatnya tidak percaya pada penglihatannya. Jantungnya berdetak cepat, lebih karena takut dianggap gila daripada karena lift itu sendiri. Dia kembali menatap ke ujung lorong. Lift itu masih di sana, tegak berdiri. Dia menantinya. "Kalau kamu gak lihat, berarti cuma aku yang bisa," gumamnya lirih putus asa. Tari mendesah dengan lembut. Dia menenangkan sahabatnya. "Kamu pasti kecapean. Sudah 3 hari kita ngider dari pagi sampai malam, Mel. Kita kesini liburan, bukan buat drama horor ya. Ayo ke bawah, kita makan malam di hotel saja." "Aku duluan," ujar Melanie cepat, berbalik menuju tangga sebelum Tari sempat membantah. Meja resepsionis kosong saat Melanie tiba. Lobi terasa dingin, kabut tipis menyelimuti. Tidak biasanya keadaan lobi seperti itu. 24 jam lobi selalu ada petugas. Kulit Melanie merinding, hatinya sedikit was-was. Hampir saja Melanie balik ke kamar ketika seorang pria tua muncul dari pintu samping. Langkahnya terhenti. Tampilan pria itu menarik perhatiannya. Rambutnya sudah beruban seluruhnya, matanya cekung dan kelihatan seperti menyimpan terlalu banyak rahasia. "Permisi," sapa Melanie.
Saya mau tanya, Pak. Pria itu menatapnya dengan penuh perhatian. Silakan, Nona. Apakah hotel ini punya lift? Tanyanya pelan. Mata pria itu mengecil, keningnya berkerut dalam, hening sesaat. Tidak, Nona. Akhirnya dia menjawab. Hotel ini hanya 2 lantai. Dari dulu tidak pernah memiliki lift. Saat baru datang hingga kemarin memang iya, tapi saya barusan lihat ada lift di lorong kamar saya, lift modern, menyala. Wajah pria itu mengeras. Tangannya yang semula santai kini mencengkeram meja kayu di sampingnya. Apakah Nona keturunan Tionghoa? Tanyanya pelan, penuh kehati-hatian, seolah takut membuat tamu hotel tersinggung. Melanie mengangguk. Dari pihak ayah, kakek buyut saya, namanya Erlan. Wajah pria tua itu langsung memucat, bibirnya bergetar, kedua tangannya bertaut erat. Keringat dingin mengembun di dahinya. Segera tinggalkan tempat ini. Apa maksud Bapak? Kalau Nona melihat lift itu, artinya Nona terpilih. Tidak semua orang bisa melihatnya, hanya yang darahnya terikat dengan masa lalu, terikat dendam yang belum selesai. Dendam siapa? Kenalkan, nama saya Ngurah. Saya cucu murid terakhir Iketut Swandana, lelaki yang bersumpah akan membalas dendam pada Erlan, leluhur Nona. Melanie mundur selangkah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, netranya yang panik menyapu lobi yang kosong. Suasana sunyi tidak seperti lobi hotel yang ramai dan terang. Mereka hanya berdua, semilir angin dingin alih-alih menyegarkan, malah menegangkan. Lift itu bukan bagian dari hotel ini, Non, tapi milik dunia lain. Merupakan gerbang yang akan terbuka jika jiwa yang ditandai berada di dekatnya. Jika Nona naik ke dalamnya, Nona tidak akan kembali sebagai manusia biasa. Melanie berlari menuju tangga, langsung naik ke kamarnya. Saat sampai di lorong tempat lift itu berada, Tari sudah tidak ada. Di kamar pun tidak, dan tadi di lobi juga tidak ada. Yang ada hanya kesunyian dan lift perak yang beku menunggu. Pintu lift terbuka perlahan. Di dalam kabin tampak cahaya putih menyilaukan, namun tidak terasa hangat. Sebaliknya, udara dingin keluar dari arah kabin, membawa serta bisikan samar. Saatnya bertemu dengan masa lalu. Melanie berdiri mematung di depan lift itu. Pintu berwarna perak masih terbuka, menganga seperti mulut raksasa yang sabar menanti santapan. Cahaya putih menyilaukan, membanjiri lorong sempit hotel, tapi terasa dingin dan menusuk tulang. Kesunyian menyergap, meremangkan bulu kuduk. Tidak ada suara hingga dia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Nafasnya mulai memburu. Di antara desiran angin dari arah kabin dan detik-detik jam tua di dinding, suara itu terdengar lagi. Bisikan samar, lembut, tapi mencekam perasaan. Masuklah, Melanie. Dia menggigit bibir, menahan nafas. Kakinya ingin melangkah masuk, tubuhnya ingin bergerak, tapi otaknya menjerit menolak. Tidak, aku tidak boleh dan tidak akan masuk. Gumamnya pelan namun tegas. Dia melangkah mundur, selangkah, 2 langkah. Tiba-tiba suara lift itu berubah. Tombol-tombol dalam panel yang terpantul di dinding lift menyala satu persatu dengan cepat. Rangkaian tombol panel itu membentuk angka yang terus berputar acak. Bukan 1 atau 2, tapi angka-angka asing. 66, 99, 000, 13, dan terakhir, simbol seperti mata yang mengedip sekali, lalu mati. Suara besi yang mengerang terdengar dari balik dinding lift. Suara seperti ada sesuatu yang bergerak atau mengais dari balik dinding mencari celah untuk keluar. Melanie mundur lebih jauh, kemudian dia membalikan badan, bersiap lari kembali ke arah tangga. Dia terkesiap, lorong itu berubah. Dinding yang tadinya dipenuhi figura kayu dan lampu-lampu gantung model lama, kini terlihat kosong, lebih gelap dan lebih sempit. Tidak ada lampu gantung dan lampu fitting, hanya beberapa lampu kecil di plafon yang menyala redup. Karpet merah yang semula bersih kini ternoda hitam seperti terbakar. Lorong seolah memanjang tanpa ujung dan tidak ada pintu-pintu kamar. Juga tidak ada tangga. Sementara di ujung lain di belakangnya, lift perak dengan pintu terbuka menantinya. Di mana ini? Ini bukan hotel lagi, bisik Melanie. Kemudian terdengar suara berderak dari arah belakang. Dia menoleh. Pintu lift masih terbuka, tapi kini di dalamnya terlihat seseorang.
Bayangan seorang perempuan, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Gaun putihnya compang-camping dan berdarah. Melanie tahu siapa dia, sosok yang selama ini selalu muncul dalam mimpinya. Rangda. Makhluk itu berdiri diam di dalam kabin, kepalanya miring. Dari celah rambut kusutnya tampak sepasang mata merah menyala, penuh dendam. Sontak Melanie balik badan dan lari, namun langkahnya terasa berat. Lorong di depannya melengkung, berputar, seolah dia sedang berlari dalam ilusi. Sekuat tenaga dia berusaha mempercepat larinya, namun benar-benar seperti jalan di tempat. Detak jantungnya meningkat, nafasnya pun tersegal, dia menjerit sekencangnya. "Tolong, Tari!" Sepi, tidak ada jawaban. Suara-suara yang terdengar hanyalah tawa-tawa cekikikan yang menggema dari balik dinding. Tiba-tiba lantai di bawahnya bergetar. Duk, duk, duk. Seolah jantung raksasa berdetak di dalam tanah. Kemudian disusul suara besi melengking memegahkan telinga. Sebelum Melanie melompat menjauh, udara di sekitar tersedot dengan kuat ke arah belakang. "Wah!" serunya terkejut dan takut. Tubuhnya terangkat, seperti ditarik oleh vakum besar. Ia menjerit, menggapai-gapai udara, mencoba mencengkeram apapun. Akan tetapi kekuatan itu terlalu besar. Cahaya putih itu membeli tubuhnya, menggulung dan menariknya dari lorong ke arah lift yang masih terbuka. Melanie terengah-engah tidak berdaya. Dia meringkuk di lantai lift yang dingin. Terakhir kali dia melihat lorong hotel itu adalah ketika pintu lift tertutup perlahan. Gelap, hening, senyap. Sementara itu Tari sampai di lobi tidak menemukan Melanie. Resepsionis yang jaga juga melihatnya. Tadi duduk di kursi tamu menunggu Melanie. Dia menunggu sambil membaca majalah pariwisata Bali. Perutnya mulai memainkan musik. Cacing-cacing di ususnya menggeliat-geliat. Tari bangkit menuju resepsionis meminjam telepon untuk menelpon kamarnya. Hingga 3 kali menelpon tidak ada yang mengangkat. Melanie tidak ada di kamar. Tari menuju resto. Entah berapa lama Melanie tidak sadarkan diri. Saat Melanie membuka mata mendapati dirinya berdiri di tengah hutan gelap yang dipenuhi kabut. Udara lembab menusuk hidung, angin berdesir perlahan, membawa bau amis darah dan dupa yang terbakar. Perutnya bergolak oleh rasa mual yang menyerangnya. Langit di atas bukan langit malam biasa, warna merah kehitaman seperti jelaga dan bulan kuning pucat tergantung dalam bentuk sabit terbalik. Tidak ada bintang di sana. Di mana aku? Di sekelilingnya tampak pepohonan tinggi menjulang, akar-akar menjulur seperti cakar monster dari bawah tanah. Dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan, tapi nadanya sumbang, seperti dimainkan oleh tangan-tangan mati yang tidak berekspresi. Melanie menatap ke bawah, kakinya berpijak pada tanah berpasir hitam. Di kejauhan, ia melihat siluet sebuah pura tua, berdiri miring dan setengah runtuh. Patung-patung penjaga di gerbang pura tampak retak, dan beberapa di antaranya menangis darah yang mengalir dari mata batu mereka. Langkah demi langkah ia maju menapaki tanah berpasir. Dia masih limbung, kepalanya berdenyut menahan rasa ingin muntah. Dunia ini terasa nyata, tapi tidak masuk akal, seperti mimpi buruk yang menyamar menjadi kenyataan. Ini bukan Bali. Ini neraka. Apakah aku sudah mati? Tiba-tiba terdengar suara geraman dari balik semak. Melanie membalikan badan, nafasnya tercekat. Dari dalam kabut muncul bayangan sosok besar dengan rambut panjang menyapu tanah. Tubuh membungkuk dengan kuku-kuku tajam menjulur dari ujung-ujung jarinya, siap untuk menerkam mangsa. Rangda kini lebih dekat, lebih nyata. Lidah panjang menjulur dari mulutnya, meneteskan cairan hitam. Sekilas terlihat sepasang taring mencuat dari kedua sudut bibirnya. Melanie berbalik dan lari tanpa tujuan. Dia menembus kabut, menjauh dari bayangan iblis yang mendekat. Nafasnya terengah, kakinya terantuk akar pohon. Tapi Rangda enggan melepasnya. Dia terus mengejar Melanie, suaranya memekik tinggi, bersatu dengan suara tangis anak kecil dan tawa cekikikan. Kejar-kejaran terjadi beberapa waktu, tapi menurut perasaan Mela, seperti sudah berjam-jam Mela berlari menyusup-nyusup perdu. Rangda cukup terbang mengikuti bau darahnya dan degup jantungnya. Dimanapun Melanie sembunyi, Rangda akan menemukannya. Melanie putus asa. Ketika tubuhnya hampir terjerembab ke tanah, cakar-cakar mengejarnya nyaris berhasil menangkap tubuhnya. Tiba-tiba seberkas cahaya kuning meledak dari langit.
Sang pengejar menghilang seperti ditelan bumi. Angin berhenti bertiup, segalanya membeku, suasana pun senyap. Di hadapan Melanie, kini berdiri seorang pria tua berjubah kuning bersih, bermata sipit dan cambangnya tebal. Wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Di tangannya tergenggam sebilah tongkat kayu berukir aksara Tionghoa kuno. "Melanie, aku datang." Melanie terperangah. Dengan tergagap dia bertanya. Dalam benaknya berkecamuk pikiran-pikiran negatif. Hatinya curiga. Kawan atau lawan? Siapa? Siapa Tuhan?" Pria itu menatapnya lembut. "Aku Erlan, Mel, leluhurmu. Aku telah lama menunggumu." Bagai tersiram embun pagi, perasaan segar menyejukkan dan menyapu bersih ketakutan dan kekalutannya. Hatinya lega. Melanie menatap lelaki tua di hadapannya dengan tubuh yang masih gemetar. Nafasnya mulai teratur. Degup jantungnya mereda. "Erlan," bisiknya lirih. Pria itu mengangguk. "Nama lengkapku Oe Erlan. Aku kakek buyutmu dari garis ayahmu." Melanie melangkah maju, masih diliputi kebingungan dan keraguan. "Apa ini mimpi?" "Jika ini mimpi, maka kau tidak akan merasa takut sampai sedalam ini," jawab Erlan pelan. Erlan mengayunkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, lingkungan sekitar berubah, kabut memudar, dan mereka kini berdiri di pelataran sebuah rumah tua, perpaduan gaya Bali dan Cina. Langit masih merah pekat, sedang suara gemerlap lenyap, angin pun telah pergi tidak meninggalkan bekas. Waktu seperti membeku. "Dunia ini disebut bayangan Rangda, sebuah lapisan di antara hidup dan mati," ucap Erlan. "Roh-roh terkutuk, jiwa penasaran, semua berkumpul di sini. Dan kau terseret ke dalamnya karena darahmu." Melanie memeluk dirinya sendiri. Aku tidak mengerti. Kenapa aku? Apa salahku?" Erlan menatapnya lekat. "Bukan kau yang salah, tapi aku." Dia berjalan ke arah merajan di ujung pelataran. Di atasnya terdapat sebuah boneka kain tua. Rambut asli manusia mengikat tubuhnya, matanya ditusuk paku. "Semuanya dimulai puluhan tahun silam. Aku datang ke Bali untuk mencari cucuku yang diculik oleh seorang pangleak bernama Iketut Swandana." "Pangleak? Apa itu leak?" "Pangleak itu ilmu aliran kiri. Jika sudah mencapai tingkat tinggi, malam hari mereka menjadi leak, namun siang harinya hidup sebagai manusia biasa." Erlan menceritakan jika ilmu itu tidak gratis. Agar bisa sempurna, mereka harus memberi persembahan darah anak yang masih suci. "Untuk siapa?" "Ratu mereka, ratu para leak, namanya Rangda." Melanie berjengit. Erlan melepas nafas dengan keras lalu berdeham. "Salah satu korbannya adalah cucuku yang hilang dan kucari sampai kemari. Cucuku adalah anak yang berbakat dalam spiritual dan penyembuhan. Rangda menginginkannya sebagai penerus." "Apa maksudnya? Penerus?" tanya Melanie pelan. "Seorang anak dengan darah bersih dan jiwa putih bisa dibengkokkan dan dijadikan jembatan bagi kekuatan hitam. Itu sebabnya anak-anak sering dijadikan tumbal atau pelayan Rangda. Aku datang untuk merebut cucuku kembali." Erlan memejamkan mata, suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Pertarungan kami terjadi di perbatasan desa dan hutan. Aku mengalahkannya, tapi Iketut tidak mati sebagai manusia, dia mati sebagai iblis." Melanie menelan ludah, lalu bergumam lirih. "Dia juga bersumpah akan membalas dendam." "Ya, dia mengikat jiwanya dalam perjanjian kuno dengan Rangda. Sebelum tubuhnya hangus terbakar, dia berteriak, 'Keturunanmu akan kuburu hingga yang terakhir.' Sayangnya hingga kini, aku belum menemukan cucuku." Erlan mendesah, hilang asa. Kilau bening mengalir dari sudut-sudut mata tuanya. Melanie merasa dunia bergoyang, kepalanya berdenyut. "Jadi aku?" tanyanya nyaris tidak terdengar. "Kau adalah keturunan pertama dari garis darahku yang menginjak Bali sejak kutukan itu terucap. Lip yang kau lihat adalah gerbang yang dibuka Rangda untuk menyeretmu masuk ke dunia ini. Gerbang yang hanya muncul untuk darah yang ditandai." "Jadi larangan agar kami tidak ke Bali itu benar?" Kakek buyutnya hanya mengangguk. "Aku memberitahu lewat mimpi cucu sulungku.
Melanie terduduk lemas di anak tangga pelataran, memegangi kepala. Aku cuma mau liburan. Aku bahkan gak percaya hal-hal mistis. Melanie teringat ketika dia memberitahu mama dan papanya tentang rencana liburan ke Bali bersama Tari. Papa gak ngizinin. Pokoknya kamu gak boleh ke Bali. Titik. Kalau ke tempat lain silakan saja. Mama juga keberatan kamu ke Bali. Kata Cici Lina, ke Labuan Bajo apa Raja Empat juga bagus. Kan Mela sudah ke sana. Dari kecil gak boleh ke Bali. Memang kenapa? Teman-temanku malah ada yang sampai 3 kali ke sana baik-baik saja. Mela, sudah berapa kali Papa jelasin kenapa kita tidak boleh ke Bali? Aku merasa aneh saja. Mungkin dulu zaman kakek buyut keadaannya masih sepi. Sekarang Bali kan udah ramai, di mana-mana penuh wisatawan. Dengan perasaan kesal, Melanie beranjak ke kamarnya, meninggalkan kedua orang tua yang merasa kesal juga. Melanie adalah putri satu-satunya yang tidak pernah percaya akan larangan leluhur. Berbeda dengan kedua kakak laki-lakinya, keduanya penurut dan mempercayai kepercayaan dan keyakinan keluarga. Sangat menghormati apapun petua leluhur. Sekarang Melanie menyesal telah melanggar pantangan leluhur untuk tidak menginjakan kakinya di tanah Bali. Pulau eksotis yang sangat menawan turis. Kalau dia bisa selamat keluar dari tempat ini, dia akan segera meninggalkan Pulau Bali. Melanie mengembuskan nafas dalam keluhan. Erlan duduk di sampingnya. Tidak peduli kau percaya atau tidak, dunia ini ada dan kini kau terjebak di dalamnya. Melanie terkejut. Pikirannya kembali pada keberadaannya di sini. Bagaimana aku bisa keluar? Tanyanya penuh harap. Itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Wajah Erlan mengeras. Kau harus melewati 3 lapisan dunia bayangan. Setiap lapisan mengandung sisa kutukan yang terhubung dengan jiwa iketut. Jika aku gagal, kau akan menjadi bagian dari tempat ini. Hidup, tapi bukan manusia lagi. Jiwa yang terus dihisap menjadi budak bagi Rangda, dan tubuhmu di dunia nyata akan membusuk perlahan. Seolah koma, kau akan lenyap tanpa jejak, seperti mereka yang hilang sebelumnya. Melanie menarik nafas panjang, lalu berdiri. Kalau memang harus aku hadapi, aku akan hadapi, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Erlan tersenyum samar. Dia mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke langit. Mulailah dari asal kutukan. Kepura terbakar. Langit kembali berputar, angin menghantam wajah Melanie. Dunia berputar dengan cepat. Saat dia membuka matanya, dia sudah berdiri di depan sebuah pura tua. Retak dan hangus, seperti terbakar api puluhan tahun silam. Di pintu masuknya tertulis aksara Bali dan Tionghoa, bercampur menjadi satu. Pintu terbuka sendiri, mengeluarkan bau kemenyan bercampur darah. Di dalam sana, Iketut menyimpan bagian dari jiwanya. Suara Erlan bergema samar. Jika kau hancurkan jimatnya, kau bisa melemahkannya. Tapi hati-hati, dia bisa merasakan kau datang. Langkah Melanie bergetar saat dia melangkah masuk ke dalam pura. Angin dingin menyapu rambutnya. Setiap langkah terasa berat. Di dinding pura, lukisan-lukisan tua menggambarkan pertarungan antara pria bermata sipit melawan makhluk berjubah hitam. Sejenak kemudian terdengar tawa yang mendirikan bulu roma. Cucu Erlan. Suara serak dan panjang. Akhirnya datang juga. Disusul tawa yang menyeramkan. Dari bekas meja pemujaan, sosok tubuh perlahan bangkit. Kulitnya hitam legam seperti arang, matanya merah menyala, dan lidah panjang menjulur menjilat udara. Iketut Swandana. Apa kau siap mati? Bisiknya serak. Melanie berdiri membeku di hadapan sosok itu. Sosok makhluk berkulit hitam melepuh, mata merah menyala, dan tawa menggema dari mulut yang seperti terbelah dua. Bayangan masa lalu seolah nyata, hidup di hadapannya. Sosok itu menapak perlahan, kaki telanjang terseok menyeret pasir pura yang hangus. Setiap langkahnya menyisakan jejak bara. Jadi ini cucu Erlan. Melanie mundur setapak, menggenggam liontin kecil peninggalan neneknya. Dia sendiri tidak tahu mengapa membawanya saat berlibur. Kini liontin itu terasa hangat di dadanya, seolah memberi kekuatan. Aku tidak datang untuk jadi budakmu. Suaranya bergetar tapi tegas. Iketut ketawa, tawa yang panjang dan bergaung mengerikan, seperti logam beradu di dalam sumur mati. Kau pikir kau bisa menolak?
Darahmu telah memanggilku sejak pertama kali kau menjejakkan kaki di pulau ini. Kau lahir dari moyang yang membunuhku. Kau adalah utang yang harus dibayar." "Utang siapa? Leluhurku menyelamatkan cucunya dari kejahatanmu. Kau yang menculik anak tidak bersalah untuk dipersembahkan kepada rangda iblis yang kau puja." Makhluk itu menyeringai. Kulit di pipinya retak, memperlihatkan daging yang terbakar hitam. "Semua yang besar lahir dari pengorbanan. Kau seharusnya bersyukur karena hari ini jiwamu akan membuka pintu antara dunia." Dari balik bekas Padmasana, 3 bayangan muncul. Makhluk-makhluk kecil dengan tubuh anak-anak namun bermata putih kosong. Mereka menangis seliri. Tangisan hampa yang menyayat jiwa. Melanie menelan ludah, tangannya gemetar, tapi dia tidak mundur. Dia harus menyelesaikan tugas ini jika ingin kembali ke dunianya, dunia nyata tempatnya hidup, bersama keluarga dan teman-temannya. "Aku tidak akan menyerahkan jiwaku," gumamnya pasti. Dia melangkah maju. Di tengah Padmasana tampak sebuah benda kecil tergantung, sebuah boneka kain terbungkus rambut dan tulang jari manusia. Digantung dengan benang merah, sebuah jimat. "Itu yang harus aku hancurkan," desis Mela dalam hati. Belum lagi dia bergerak mendekat, tanah pura berguncang. Iketut mengangkat tangan dari lantai, muncul pusaran hitam. Tangan-tangan berkuku panjang dan hitam menjulur dari dalam tanah, mencoba meraih kaki Melanie. Dia terjatuh, nyaris terseret ke dalam pusaran. "Tidak!" Dengan seluruh kekuatan dia mengangkat liontin neneknya dan menekannya ke tanah. Cahaya kemasan meledak, membakar tangan-tangan itu menjadi debu. Melanie bangkit dengan nafas tersegal. Jimat itu tinggal 5 meter di depannya. Iketut mengaum marah dan melesat. Kuku tajamnya menyerang. Dalam sekejap bayangan kuning muncul di antara mereka. Oi Erlan. Dengan tongkat kayunya, dia menangkis serangan itu. Suara dentuman keras memenuhi udara saat 2 kekuatan saling bertabrakan. "Kau tidak akan dapat menyentuhnya, Ketut," teriak Erlan. "Sudah terlambat, Erlan. Dia sudah masuk ke dunia ini. Jiwanya sudah setengah terikat." Melanie melihat tubuh kakek buyutnya bergetar. Wajahnya pucat. Hati Melanie mencelos. Dia tahu kekuatan arwah bukan tanpa batas. "Aku harus buru-buru." Dia merunduk, merangkak maju meski tanah mulai runtuh di sekitarnya. Dia memantapkan hati untuk terus maju. Rasa takut dikesampingkan, dia terus maju mendekat tempat jimat tergantung. Angin bertiup kencang, pekikan rangda terdengar dari langit seperti jeritan panjang. Marah dan lapar. "Darah akan dibayar dengan darah, hai anak manusia." Suara rangda menggema di sekelilingnya. Melanie mengabaikannya. Dia melompat ke tempat jimat tergantung, segera meraih jimat itu, dan tanpa ragu dia menariknya keras. Jimat itu menggigitnya. Duri-duri halus dari rambut manusia menusuk telapak tangannya. Darah menetes. Meski tangannya sakit dan perih, namun Melanie tetap tidak melepaskannya. Dengan sisa tenaga dia menggigit bibir menahan sakit, kemudian meremas jimat itu kuat-kuat hingga hancur meski tangannya berdarah-darah. Sekejap kemudian segalanya terdiam. Iketut menjerit, tubuhnya mengejang, lalu pecah menjadi serpihan, menguap seperti debu diterpa angin. Bayangan anak-anak menangis pecah seperti kaca, langit mendadak memucat, dan dari tubuh Melanie, cahaya kemasan menyembur ke segala arah, memecah kabut. Suara Erlan terdengar samar-samar. "Lepaskan dirimu, ingatkan hatimu. Siapa dirimu? Dan sadari bahwa kau masih hidup." Melanie terbangun dalam kesunyian. Dia terbaring di koridor hotel. Cahaya pagi menyusup dari jendela. Tidak ada lip, tidak ada darah, hanya dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, tangan berlumur darah bekas luka. Tari naik dari tangga langsung berlari menghampirinya. Dengan wajah panik, dia dari lobi melaporkan jika teman sekamarnya belum pulang. "Melanie, ya Tuhan, kamu kemana saja? Aku udah cari semalaman. Kamu gak ada di kamar, gak ada di luar. Aku pikir kamu..." "Aku pulang," bisik Melanie pelan. Tari memeluknya erat, tapi Melanie hanya diam. Di matanya dunia belum sepenuhnya kembali normal, karena dari ujung lorong, cahaya lip masih menyala. Sejak Melanie kembali dalam tanda kutip, dia tidak pernah menceritakan semua yang dialaminya secara utuh pada sahabatnya.
Dia hanya bilang bahwa dia sempat hilang kesadaran di lorong dan bermimpi buruk. Tari yang trauma karena hampir kehilangan sahabatnya tidak memaksa sahabatnya untuk bercerita lebih jauh. Mereka memutuskan pindah ke hotel lain. Hotel tua yang mereka tempati, kata Tari, terlalu angker. Tapi bagi Melanie bukan hotel yang menakutkan, melainkan sesuatu yang kini terus mengikutinya. Setiap malam Melanie sulit tidur. Di sela-sela kantuknya dia selalu mendengar bisikan samar-samar. Belum selesai cucu Erlan, ini belum selesai. Namun Melanie tetap mencoba mengabaikannya. Dia menulis semua kejadian dalam jurnal sebagai cara untuk tetap waras. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua telah berakhir, bahwa jimat sudah dihancurkan, bahwa iketut telah musnah. Tidak disangka pada malam terakhir di Bali, saat dia berdiri di kamar mandi hotel barunya, Melanie menyadari sesuatu masih salah. Saat hendak menggosok gigi di wastafel, dia melihat cermin. Pantulannya tampak normal, namun saat dia memiringkan kepala, bayangan di cermin tidak mengikuti. Melanie terpaku. Bayangan dirinya di cermin malah tersenyum. Bisikan halus mengelus telinganya. Terima kasih sudah membuka jalan, Melanie. Darahnya membeku, matanya melebar, mulutnya terkunci. Wajahnya sangat ketakutan. Bayangan itu bukan dirinya. Dia tahu pasti bola mata bayangan itu tampak menghitam seutuhnya. Mulutnya sobek lebih lebar dari seharusnya. Dan di balik pundaknya muncul sosok samar berjubah putih. Dia Rangda. Melanie mundur tergesa. Tubuhnya menabrak dinding pemisah shower. Ini tidak mungkin. Bayangan itu menghilang. Nafas Melanie memburu. Dia segera meraih liontin di lehernya. Tapi dia terkejut. Liontin itu kini terasa dingin membeku. Tidak lagi menyala seperti sebelumnya. Melanie bergegas keluar kamar mandi. Tari sedang duduk di balkon, memandang bintang yang bertabur di langit kelam. Kamu kenapa? Tanya Tari, melihat Melanie muncul dengan wajah pucat pasi. Aku nggak tahu. Kayaknya ada yang belum selesai. Tari menarik Melanie duduk. Dengan lesu Melanie menatap sahabatnya. Bisakah kita pulang sekarang? Dengan pesawat terakhir? Sebentar, aku tanya Mas Alit. Yang mengatur perjalanan kita mudah-mudahan masih ada. Utari menelpon Alit dari biro perjalanan yang mengatur wisata mereka di Bali. Ngurah Alit akan segera menghubungi semua maskapai penerbangan tujuan Jakarta atau transit di Jakarta. Sementara menunggu mereka dengan tergesa packing barang-barang bawaannya, kira-kira setengah jam kemudian Nyoman menelpon. Halo Bli, ada nggak? Tanya Tari dengan penuh harap. Beberapa saat Tari mendengarkan dengan ekspresi yang berganti-ganti, lalu mendesah dengan kecewa. Gimana Ri, bisa pulang sekarang? Tari menggeleng, lalu mengempaskan bokongnya di ranjang. Semua full booking. Sebenarnya sih ada tapi ke Singapura, baru besok lanjut ke Jakarta. Tiket termasuk transit. Lah ya nggak apa-apa Tari, yang penting meninggalkan Bali. Jadi kuncinya pergi dari Pulau Bali. Kalau gitu ke Surabaya atau kemana saja bisa kan? Melanie manggut. Tari segera menghubungi Nyoman, mereka melanjutkan packing. Beberapa saat kemudian, Nyoman memberi kabar yang tidak menyenangkan. Semua penerbangan malam sudah penuh. Tari minta penerbangan paling pagi. Melanie menatap sahabatnya lekat-lekat dengan penuh harap. Utari menggeleng. Melanie sangat kecewa. Dia dilanda ketakutan yang amat sangat. Rasanya dia tidak sanggup lagi melewati malam ini. Dia menyesali tindakannya tidak mempercayai alasan larangan untuk tidak berada di Pulau Bali. Dia yang sehari-hari tenggelam dalam dunia IT, jelas sulit menerima kenyataan adanya dunia mistik. Dulu Melanie terlalu sering menertawakan teman-temannya yang masih mempercayai setan dan jin. Kini semua dia alami. Semua nyata ada di depan mata. Melanie dia membisu. Tari mendekat, memeluk dan menghiburnya. Kita pulang besok. Lupakan semuanya, oke? Kita bisa konsultasi ke orang pintar kalau kamu mau. Melanie mengangguk lemah. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu kalau ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan berobat. Malam itu sebelum tidur ia menatap kamar sekelilingnya. Lampu sudah mati, tirai tertutup, semuanya tenang. Namun tepat pukul 2.13 dini hari, waktu yang sama seperti malam-malam sebelumnya, dia terbangun, tubuhnya kaku, dia menoleh ke arah lemari. Suara lip, matanya membelalak, hati dan pikirannya kacau, bagaimana mungkin? Seperti saat di hotel sebelumnya, hotel ini juga tidak punya lift. Namun di pojok kamar celah lemari perlahan membuka dan di baliknya terlihat dinding baja mengkilap. Pintu lift yang seharusnya tidak ada
kembali hadir, perlahan terbuka. Cahaya putih menyembur keluar begitu pintu lift bergeser. Di tengah kabin berdiri sosok kecil. Anak perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih dengan mata kosong tidak berkelopak. Anak itu tersenyum ke arahnya. "Kita belum selesai, Kakak Melanie." Pintu lift tertutup. Lift lenyap begitu saja. Keesokan harinya Tari bangun mendapati ranjang Melanie kosong. Jurnalnya tertinggal di meja. Di halaman terakhir, Melanie menulis, "Aku pikir sudah berakhir, tapi kutukan bukan hanya tentang dendam lama, tapi kadang dia adalah benih yang tertanam di dalam darah. Mungkin aku bukan korban, mungkin aku adalah pintu berikutnya." Tari menatap tulisan itu dengan hati bergetar. Ia memanggil nama Melanie berulang kali, mencari ke seluruh hotel, melaporkan ke pihak hotel dan polisi. Namun seperti kejadian yang telah lampau, Melanie menghilang tanpa jejak, meninggalkan penyesalan yang dalam di hati sahabatnya. "Seharusnya kita langsung pulang, Mel, bukan pindah hotel. Aku bodoh sekali." Sepasang mata tua milik Pak Nyoman mengawasi kehebohan dari luar lobi. Lalu lalang penghuni hotel hanya melewatinya. Tidak seorang pun yang melihatnya. Satu hal yang sulit dipercaya, bahwa semua dimulai dari sebuah lift yang seharusnya tidak pernah ada. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.